Dios Radio Voice of Inspiration. Dan senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi pastinya di acara Jalan Kehidupan dari tepat jam 6 sore hingga pukul 8 malam nanti. Dan di hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang kita akan belajar banyak tentang firman Tuhan dan pastinya dibawakan oleh seorang hamba Tuhan. Nah, beliau hari ini sudah hadir di studio Dios Radio untuk sore malam hari ini. Ya, sebelum kita mulai segala sesuatunya kita kenalan dulu ya dengan beliau. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, oke. Mungkin sebentar ya, saya mau cek sound dulu biar semuanya terdengar enak. Ya, sebentar ya. Ya, ntar ya kita malam ini kita akan belajar banyak banget tentang firman Tuhan. Biar kita belajar bahwa banyak hal dalam kehidupan ini yang kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, oke. Coba boleh dicek ulang, Pak? Cek mic, cek. Iya, sudah masuk ternyata. Tuhan. Ya, oke. Silakan Bapak perkenalkan diri. Siapakah yang sudah hadir di studio kita malam hari ini akan sharing tentang firman Tuhan malam hari ini. Baik, salam Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar setia Radio Dios. Saya perkenalkan, saya Pendeta Fritz Peterson Manihuruk, STHMA, Gembala Jemaat di GBI Marta Negara, Sesko TNI dan Kawaluyan Indah, Ruko 3A. Tentunya saya memiliki 1 istri, 4 anak dan sudah punya 2 cucu. Wah. Jadi anak pertama, kedua, ketiga sudah menikah. Tinggal anak bungsu, ya dia tinggal di Jakarta di Pantai Indah Kapuk. Dia bersama rekan-rekan bekerja sama usaha digital marketing. Ya itu mungkin perkenalan saya. Dan tinggal di Perumahan Riung Bandung, Blok A10 nomor 35, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Ya. Demikian perkenalan kita dimanapun saudara pendengar. Ya, pepatah kata tidak kenal maka tak sayang. Betul Maka sekali. saya perkenalkan diri saya. Demikian mungkin perkenalan kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, terima kasih Pak buat bisa hadir malam hari ini di Dios Radio. Kita mau hari ini kita mau belajar banyak banget tentang firman Tuhan. Karena setiap hari firman Tuhan itu selalu membukakan hal-hal yang baru. Berikan istilahnya rema-rema baru dalam kehidupan kita. Ica nggak tahu nih apa yang terjadi dengan kehidupan kamu saat-saat ini. Ya mungkin dari sharing firman yang akan dibawakan oleh Pak Fritz malam hari ini mungkin ini salah satu jalan keluar yang Tuhan berikan buat kehidupan kamu, ya kan? Nah makanya yuk sebelum kita mulai, yuk kita mau persiapkan hati kita, hidup kita, diri kita untuk kita bisa menerima taburan firman yang terbaik malam hari ini. Biar firman itu tumbuh subur dalam kehidupan kita dan berbuah dengan lebat, sehingga buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Hidup kita pun bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Nah sebelum kita mulai, saya mau minta Pak Fritz untuk berdoa dulu. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk sore yang indah ini. Kami boleh bersama-sama dengan pemirsa dan pendengar radio dimanapun saudara mendengar. Kami mengucap syukur semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita ada di hari ke-19 tahun 2024, semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun yang kita hebatkan, banggakan, semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya ambil satu tema, perlombaan iman. Dan saya percaya dimanapun pendengar radio, ya pasti akan diberkati. Karena kita tahu panggilan kita diberkati untuk memberkati. Demikian
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Nah, buat Sobat Dios semua yang malam hari ini sedang mendengarkan acara Jalan Kehidupan bersama Bapak Pendeta Fritz Peterson ini. Nah, buat kamu nih yang mungkin nanti pada saat mendengarkan sharing firman dan kamu punya pertanyaan, atau mungkin kamu juga malam ini ingin didoakan, ya ada pokok doa yang ingin didoakan. Nah, boleh kamu langsung chat aja ke nomor WA Dios Radio. Di nomornya di 0813 8722 7274. Oke, saya ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Dan isi juga mengingatkan kamu semua nih Sobat Dios bahwa program acara malam hari ini tuh kita rekam dan videonya akan kita upload di YouTube Dios Radio. Kamu tinggal cek aja. Dan jangan lupa setiap kita sudah banyak banget video-video yang kita upload, biar terus jangan lupa untuk di-share video-video itu sehingga biar dari isu apa yang firman yang dibagikan, dari live worship yang dinyanyikan, semuanya bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kamu. Oke, kita mulai ya Pak ya. Baik. Kita mau belajar firman Tuhan tentang perlombaan iman. Silakan Pak. Baik, saya mengajak kita langsung membaca dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 6. Ya, jikalau saudara memiliki Alkitab atau gadget suci, kita akan baca bersama-sama ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sampai sejauh ini pembacaan firman, pemirsa yang dikasih Tuhan, saya mengambil tema perlombaan iman. Memang kalau di lembaga Alkitab bicara tentang nasihat supaya bertekun dalam iman. Dan saya percaya perlombaan ini dikatakan tadi di ayat 1 wajib hukumnya. Artinya semua kita tanpa terkecuali. Nah, agar kita sampai kepada garis akhir, sampai kepada perkenanan Tuhan, karena digambarkan sebagai penulis, menggambarkan kehidupan kita ini seperti seorang pelari yang mulai start sampai nanti ke garis akhir. Itu sebabnya kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus menulis di Filipi, bahkan di 2 Timotius dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dengan iman. Dan saya percaya semua kita pasti nanti mengakhiri pertandingan dengan baik sampai garis akhir, sehingga Tuhan berkata, sabaslah engkau hamba yang setia. Dan itu merupakan doa saya, dimanapun saudara mendengarkan siaran ini, kita sampai ke garis akhir. Nah, pertanyaan saya, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita kerjakan, saya katakan tanpa perkenanan Tuhan, semua akan sia-sia. Itu sebabnya mari saya mengajak kita supaya masuk dalam perkenanan Tuhan. Itulah yang membuat kita akan berbeda. Karena semua orang percaya Tuhan sudah berikan roh yang berbeda. Nah, pertanyaan, bagaimana agar kita menjadi seorang pelari yang sampai garis akhir, atau bisa dikatakan bagaimana supaya kita mendapat perkenanan Tuhan? Di dalam bacaan yang kita baca tadi ada 3 hal yang mau saya sampaikan bagi kita semua dimanapun kita mendengar radio ini. Yang pertama,
dikatakan mari kita tanggalkan semua beban dan dosa. Di ayat 1 jelas, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi saya garis bawahi, jadi perlombaan iman ini adalah perlombaan yang wajib bagi setiap kita. Artinya apa Bapak Ibu? Apapun yang mendistract kita untuk tidak sampai garis akhir, mari kita tanggalkan. Memang penulis menekankan tentang dosa, ya, beban. Saya tidak tahu ada beban apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Matius pasal 11 ayat 28, Yesus jelas mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Nah, itu jaminan Tuhan bagi setiap kita. Jadi kita percaya, bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Tuhan bilang kuknya ringan. Jadi sebenarnya Tuhan mau kita barter kuk. Kuk, pergumulan, tantangan, masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, mari berikan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menanggung. Dan kuknya Tuhan kita yang ambil. Nah, Alkitab menjelaskan kuknya Tuhan enak dan ringan. Nah, saya percaya apa yang menjadi masa lalu kita, yang mungkin itulah yang dipakai iblis untuk memunculkan ya kehidupan lama kita, jati diri kita yang lama. Nah, hari ini saya mau supaya kita tanggalkan. Ingat, kalau iblis mengingatkan kita masa lalu kita, tapi yakinkan, katakan kepada iblis masa depannya akan ke neraka. Tapi kita orang percaya masa depan kita penuh gilang gemilang, karena itulah janji Tuhan. Jadi saya mau dimanapun pemirsa mendengar radio setia ini, mari saya mau supaya karakter kita yang tidak memuliakan Tuhan, yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang, terutama bagi orang percaya, mari kita tanggalkan semua. Ya, mungkin juga kehidupan pernikahan kita yang sudah mulai tergerus dengan kemajuan zaman. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu dengan kemajuan IT sekarang, maaf kata suami-suami sudah tidak ada waktu buat istri, bahkan juga buat keluarga, disibukkan dengan gadgetnya masing-masing. Nah, saya mau semua itu sudah tidak ada lagi. Kalau selama ini waktu kita habiskan dengan hal yang sia-sia, Alkitab katakan mari kita tanggalkan. Saya rindu kita memiliki satu tekad ya di tahun 2024 ini. Mari tambahkan iman kita, mari tambah kesungguhan kita kepada Tuhan. Tidak bisa tidak, kita harus menyadari tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada jemaat, mari cari Tuhan. MGH, apa itu? Mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan. Itu penting ya. Karena apa? Karena di dalam Tuhan segalanya ada. Itu sebabnya sekali lagi, mari yang mendengar siaran ini, ambil tekad di tahun ini. Semua yang menghambat, yang menghalangi kita untuk tidak dapat menyelesaikan panggilan Tuhan atas kita, tanggalkan. Dikatakan jelas ya. Jadi saya percaya apapun beban saudara, ya kita percaya selama kita masih hidup, tentu ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah. Tetapi bersama dengan Tuhan, Alkitab katakan kita dapat menanggung perkara-perkara yang luar biasa. Ya, saya percaya kita ini sesuai dengan tema kalau di kami tahun 2024 adalah tahun pertumbuhan iman. Nah, saya mau semua saudara mendengar dimanapun, mari tambahkan iman kita. Bahkan saya mau supaya bukan saja tambahkan iman, tapi kita memiliki karunia iman. Nah, apa itu? Tentu berbeda. Ya. Jadi jangan satu pun di antara kita tidak bertumbuh. Saudara perhatikan semua pelayanan Tuhan Yesus di kitab Injil selalu berkata imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyembuhkanmu. Dan satu ketika pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua pun, dia bertanya, adakah iman di bumi? Dan saya percaya dimanapun saudara mendengarkan siaran ini, saudara memiliki iman. Amin. Sehingga kita boleh berkenan kepada Tuhan. Nah, pertanyaan bagaimana supaya kita memiliki iman?
Roma 10 ayat 17 jelas berkata iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Saya berkata demikian, jikalau kita sudah tidak mau lagi mendengar khotbah-khotbah baik melalui ibadah raya, YouTube, memang kita harus seleksi ya. Karena kita harus tahu mana khotbah-khotbah yang membangun iman. Dengar apalagi ya di radio ini ya Dios ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saudara bisa dengar ulang. Ya, saya katakan jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, saya selalu katakan waktu yang ada mari pakai pujian, penyembahan, doa, ya, deklarasi firman. Saya percaya tiap hari Tuhan akan berikan firman bagi kita. Nah, satu kali saya pernah melayani seorang yang bertemu dengan Tuhan. Dia bertanya, "Pak, pendeta, ada apa?" "Saya mimpi, saya dijamah Tuhan. Tuhan bilang bertobatlah." Itu kira-kira apa artinya? Saya bilang begini, "Bapak bersyukur Pak, Bapak memiliki hidayah, bisa ketemu dengan Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan pendeta hampir 30 tahun belum pernah ketemu Tuhan loh Pak," saya bilang. "Tapi saya tiap hari ketemu Tuhan. Karena Alkitab bilang pada mulanya adalah firman, firman itu Allah sendiri. Jadi saya tiap hari ketemu Tuhan melalui firman-Nya. Nah, tapi kalau Bapak bisa dijamah oleh Tuhan, itu luar biasa Pak. Nah, apa artinya? Bapak harus sungguh-sungguh kepada Tuhan." Ya, saya bimbing dia. Saya bimbing, puji Tuhan, dia bertumbuh dalam Tuhan. Satu kali satu mujizat yang dialami pada suatu ketika, ini istrinya minta maaf, ini bukan satu seiman dengan kita. Satu kali istrinya mau melahirkan, dia telepon, "Pak Pendeta bisa datang nggak?" "Ada apa Pak?" "Istri saya mau melahirkan." Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya bagi perempuan atau wanita pasti ngerti. Pada waktu dia datang pagi ke bidan, itu baru bukaan satu. Saya membayangkan ini kalau nggak sore ini malam ini melahirkan. Tapi apa yang terjadi? Mujizat Tuhan dinyatakan siang hari sudah melahirkan anak. Wah, saya bilang anugerah Tuhan bagi Bapak. Kalau Bapak sudah merasakan betapa Tuhan baik, mari sekarang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Ya, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan pasti kita temukan dimanapun pada waktu kita memiliki roh haus dan lapar akan Tuhan. Jadi sekali lagi mari kita tanggalkan semua beban dosa apapun itu yang mendistract kita, nggak kita sampai garis akhir. Saya katakan tadi, mari tanggalkan. Saya percaya pada waktu kita mau bertekad, kita akan menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang kedua dari bacaan kita, selain kita menanggalkan beban dan dosa, yang kedua kita harus berpusat pada Kristus. Di ayat 2 ditekankan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi ayat 2, saudara, supaya kita sampai garis akhir, sampai perkenanan Tuhan, mari fokus kepada Tuhan. Saya mau katakan demikian, apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada kaitannya dengan Kristus, tidak ada kaitannya dengan kemuliaan Tuhan, ya, itu saya katakan banyak hal yang kita buang waktu. Sekali lagi, di dalam Kolose 3, 23-24, Alkitab jelas berkata, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati seperti untuk Kristus. Nah, saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ini jelas. Apapun yang kita kerjakan harus ada kaitannya dengan Kristus. Harus Tuhan yang dimuliakan, itu maksud saya. Saya percaya seorang istri tidak mudah untuk tunduk kepada suaminya kalau dia melihat kondisi suami yang mabok, yang minum, yang teler, yang segala macam, yang karakternya tidak diinginkan. Saudara, saya percaya seorang istri tidak akan bisa tunduk. Tapi jikalau dia memandang kepada Kristus, karena dikatakan tadi dia tunduk karena Kristus, saya percaya itu pasti mampu. Demikian juga ke suami, dia susah untuk mengasihi istrinya. Ya, jikalau istrinya memang tidak sesuai dengan idaman ataupun
ya menyimpang dari apa yang diidam-idamkan selama ini. Ya saya percaya saya sebagai suami pasti bisa mengasihi istri, di samping memang itu perintah Tuhan. Ya, di samping juga kita pasti mencintai pasangan kita, apalagi kita mau lakukan seperti Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah mencintai kita. Ingat, Dia rela mati bagi kita. Karena Dia lakukan, karena Dia mengasihi, mencintai Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekali lagi, apapun yang kita lakukan semua karena Kristus. Itulah yang membuat apapun yang kita lakukan kita enjoy, kita tidak tertekan. Saudara perhatikan, kalau kita melakukan Tuhan itu harus sukacita loh. Ya, asisten saya namanya Priden Ginting, dia memang ada di Libanon saat ini. Ya, dia doktor teologi, pangkatnya masih kapten. Dia selalu berkata, kita harus berpesta dengan Tuhan senantiasa. Apa maksudnya? Berpesta dengan firman Tuhan. Nah, itulah yang saya maksud. Mari ya kita lakukan sesuatu, semangat. Ya, saudara perhatikan, apapun tantangan, pergumulan, masalah kita, sekali lagi saya katakan dalam kehidupan kita, Tuhan membuka jalan. Di ayat 3 ditekankan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya sendiri dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya berdoa tidak ada satupun pendengar yang merasa putus asa pada waktu menghadapi pergumulan hidup, tantangan kehidupan, ya, karena kita tahu Tuhan baik. Istri saya juga pendeta, Bapak Ibu, terkenal di gereja kalau selalu apapun Yesus baik, Yesus baik. Itu jemaat itu mengerti, apapun Yesus baik, Yesus baik. Jadi itu satu clue yang apapun pergumulan, tantangan selalu berkata Yesus baik. Nah, saya percaya juga kita pun belajar ya. Karena tidak ada rancangan Tuhan yang rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan senantiasa rancangan damai sejahtera. Kalau kita tidak menikmati damai sejahtera, bukan salah Tuhan. Karena itu hakikat Tuhan. Dia senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera. Nah, masalah yang kita hadapi dikatakan di sini belum sampai mencucurkan darah. Di ayat 4 saya tekankan di sini, Alkitab katakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun persoalanmu dalam kehidupan, masalah, mungkin ekonomi, keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak, pendidikan, apapun itu, whatever, yang penting saudara harus tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Alkitab katakan, kita tidak sampai mencucurkan darah loh. Ingat, Tuhan Yesus ada tergantung di atas kayu salib. Dia mencucurkan darah oleh karena Dia mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya mengapa kita tidak bisa bersyukur. Ya, sekali lagi, apapun yang kita kerjakan, mari pandang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar dikasih Tuhan, saya bersaksi bagaimana saya dulu dipanggil Tuhan. Saya awalnya kerja sekuler, kalau tahu di BUMN ya, di Damri ya. Saya pada waktu itu memang saya tidak tahu, banyak orang sudah bernubuat kan bahwa saya nanti jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Padahal tidak ada sedetik pun saya mau jadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Tapi orang berkata demikian kepada saya. Jadi Bapak Ibu, dulu gembala senior memanggil saya, bantu saya dalam pelayanan ini. Dia berkata demikian, Pak, saya bilang kalau memang Tuhan yang suruh gak masalah, tapi kalau Bapak yang minta, ya kita berdoa dulu. Saya bilang, tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya melakukan tugas saya, ya saya waktu itu naik BMW itu bebek merah warnanya loh Bapak Ibu ya. Dan pada waktu saya perjalanan ke Cimahi, itu satu panggulan bambu itu hampir ketabrak dengan saya, hampir masuk itu ke perut saya. Dan saya berkata, wah ini memang Tuhan mengingatkan saya untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan pada waktu tidak lama, di dalam mesbah pagi, pasangan saya, istri saya, gimana Pak, kita menyerahkan diri. Ya saya bilang mungkin ini teguran Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu saya menyerahkan diri, saya siap menjadi hamba Tuhan. Wah, itu pembentukannya luar biasa Bapak Ibu. Saya bilang
Sampai satu kali istri saya bilang, minta maaf, saya orang Batak ini. Dia bilang, "Pak, apa ini orang Batak udah ngenekan di sana." Karena kondisi ekonomi yang memang mengalami masalah waktu itu. Sampai satu ketika di mesbah pagi saya dengan ibu, itu Tuhan baik sekali, dia kirim burung gagak datang ke rumah. Ada seorang yang mengetuk pintu. Dia berkata gini, "Bapak Ibu, saya tidak mengerti, kok saya digerakkan Tuhan untuk saya datang ke sini," katanya. Kita lagi nangis tuh. Dan dia kasih amplop, ya nolnya cukup banyak. Saya bilang, "Tuhan, terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan tidak mempermalukan kami." Bapak Ibu tahu, saya pernah berkata kepada Tuhan gini, "Tuhan, kalau saya mati tidak makan, Engkau yang dipermalukan." Saya berkata demikian, Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat. Katakan amin. Jadi pengorbanan Yesus menanggung dosa kita di eskatu salib jangan disia-siakan. Itu yang saya katakan. Betapa Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan, walaupun memang kadang pengajaran, jangan salah loh, banyak orang mengajar ikut Tuhan, enak, sukacita, damai sejahtera. Ya bukan gitu juga, tantangan pergumulan pasti ada, tapi di balik itu betul pasti ada sukacita, damai sejahtera. Ya itu sebabnya jangan kecewa menjadi hamba Tuhan. Tuhan pelihara kita. Jadi sekali lagi saya mengajak kita semua, apapun masalah pergumulan kita, datang kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Itu saya sudah alami Bapak Ibu. Nah, sekali lagi bagaimana supaya kita sampai kepada perkenanan Tuhan, sampai garis akhir. Saya ingatkan yang pertama, mari tanggalkan semua beban, pergumulan, karakter lama, kehidupan lama yang tidak memuliakan Tuhan, mari kita tanggalkan. Yang kedua, masih ingat tadi dikatakan yang kedua, mari segala sesuatu yang kita lakukan harus berpusat pada Kristus, fokus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya, kita lihat di sini Pak, Bapa akan mendidik kita untuk kebaikan. Saudara perhatikan ayat 5 dan 6 dikatakan, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Jadi ketahuilah, Bapa pasti mendidik kita. Tidak ada seorang bapa yang tidak menghajar anaknya. Tapi ingat, semua karena kasih Tuhan kepada kita. Kalau dia tidak menghajar kita, nanti kita menjadi anak gampangan dikatakan. Tuhan mau supaya kita anak-anak yang militan. Kalau bahasa aslinya huios. Tuhan mau itu kepada kita. Nah, bagian kita, saya mau katakan, terima didikan dan hajaran Tuhan dengan rendah hati, dengan rela. Ingat, semuanya untuk kebaikan kita. Yang kedua, kita harus sadari didikan Bapa tidak sampai mencelakakan kita. Ingat, Tuhan tahu kemampuan anaknya. Saya percaya seorang bapak tidak akan memberi beban yang berat kepada anaknya karena dia tahu kapasitas anaknya. Saya mau kasih tahu, semua kita punya padang gurun yang harus kita lalui. Tapi memang pasti padang gurun kita berbeda-beda. Tapi percayalah, pada waktu Tuhan mendidik kita, Dia tidak akan sampai mencelakakan kita. Ya, ini satu peringatan yang disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Peringatannya, jangan sampai putus asa pada waktu kita dididik Tuhan. Jangan sampai kecewa, apalagi pahit hati, sakit hati, ya. Pokoknya semua yang pahit-pahit dibuang itu. Kecuali obat pilkina, itu memang pahit, tapi itu obat. Tapi semua, apalagi pahit hati, sakit hati, wah, itu celah bagi iblis untuk masuk menawan setiap kita. Dan saya berdoa, semua yang mendengarkan siaran ini tidak ada yang sakit hati. Semua sukacita, tidak ada kepahitan. Itu sebabnya Titus pasal 2 ayat 12 dikatakan ini, Tuhan mendidik kita agar kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Nah, jadi sebenarnya pada waktu Paulus berkata kepada Timotius, pada Titus 2 ayat 12, pada Titus maksud saya, pada waktu Tuhan menghajar kita supaya kita
tidak keduniawian atau meninggalkan keduniawian kita, meninggalkan kefasikan kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang tangguh. Itu yang saya katakan tadi. Kita lihat Amsal 13 ayat 24 kan jelas, siapa yang menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Apa artinya? Tidak ada sekali lagi seorang bapak yang tidak menghajar anaknya. Saya percaya dimanapun pemirsa mendengar siaran ini, mungkin kau sedang diajar Tuhan saat ini, ya. Jadi dua hal begini. Kalau memang karena dosa yang kita lakukan Tuhan mengajar kita, ya ambil sikap bertobat, datang kepada Tuhan, kan begitu. Kalau memang Tuhan mengizinkan untuk mengajar kita, ketahuilah semuanya ini untuk kebaikan Tuhan. Jadi jalani bersama dengan Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara mendengar siaran ini, biarlah semua kita tanpa terkecuali kita bisa menjadi anak-anak yang militan. Ya, saya percaya tanpa teguran dan tanpa penghajaran Tuhan atas kita, kita tidak lagi menjadi anak yang militan. Sekali lagi, kita tidak menjadi anak yang kuat dalam menghadapi pergumulan. Ingat, tahun 2024 ke depan bukan tahun yang baik. Tetapi saya percaya meskipun memang tahun politik, tahun panas segala macam, apapun kata orang tentang tahun 24, yang saya yakini bersama dengan Tuhan semua akan kita lalui. Nanti pada akhirnya kita akan berkata betapa Tuhan hebat, betapa Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Jangan gampang-gampang mewek, cek orang Sunda mah. Jangan cepat-cepat pundung, tapi lihatlah kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu saya berkata kepada jemaat, baru saja ditegur gembala, udah keluar saja. Itu bukannya anak-anak yang militan, ya. Tapi itu anak-anak yang gampang. Dan saya percaya semua pun kita tanpa terkecuali, karena kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang hebat, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Ya, jadilah berkat dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, biar Kristus yang termanifestasi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu pemirsa pendengar yang setia, kesimpulannya saya akan bagikan 3 hal tadi agar kita berkenan sampai garis akhir, agar kita menerima perkenanan Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, tanggalkan segala beban dan dosa. Saya tidak tahu apapun beban saudara. Ya, yang saya tahu, tanggalkan, Tuhan akan ambil alih. Yang kedua, apapun yang kita lakukan, semua berpusat pada Kristus, fokus kepada Kristus. Saya percaya sebagai pelari, dia fokus kepada garis akhir, garis finish. Dan yang ketiga, pada waktu Bapa mendidik kita, tujuannya untuk kebaikan. Sehingga saudara dan saya bukan menjadi anak-anak gampangan, tapi saudara dan saya menjadi anak-anak yang militan. Bahasa aslinya sekali lagi, huyos. Demikian yang boleh saya sampaikan sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Dimanapun pemirsa mendengar setia, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom. Ya, kita sudah mendengarkan firman malam hari ini, sharing firman malam ini tentang perlombaan iman. Nah, yang dimana ujungnya adalah bahwa kita menjadi anak-anak yang militan, anak-anak yang tidak pantang menyerah, anak-anak yang terus berlari, nggak putus harapan, ya kan? Yang selalu kuat dalam Tuhan, Amin. punya iman yang teguh dalam Tuhan. Nggak gampang memang. Nggak gampang dia, apalagi kalau sudah diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan hidup, ya kan. Nah, nggak mudah, apalagi kalau yang masih muda-muda juga, wah, perjuangannya cukup panjang dan dibilangnya udah seperti mendaki gunung turuni lembah, ya. Nah, tapi kita sama-sama belajar lebih lagi gitu ya Sobat Yos, bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan.
kita akan bisa mampu menyelesaikan setiap perlombaan yang memang ada dalam kehidupan kita. Yes. Nah, buat kamu semua nih Sobat Dios yang malam hari ini sudah mendengarkan, yang sudah mendengarkan juga sharing firman tentang perlombaan iman yang dibawakan tadi oleh Bapak Pendeta Fritz. Ya, ini buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, kamu bisa langsung chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, ulang lagi ya di 0813 8722 7274. Dios Radio Voice of Inspiration. Balik lagi bersama Isya di acara Jalan Kehidupan, dan pastinya juga dengan Bapak Pendeta Fritz yang malam hari ini sharing tentang firman Tuhan yang temanya adalah perlombaan iman. Nah, ini untuk malam hari ini Pak, ada pertanyaan yang masuk nih, yang bertanya, gimana caranya untuk tetap ada dalam perlombaan iman? Nah, gimana tuh Pak caranya Pak? Oh, langsung dijawab ya. Ya. Ya, untuk kita terus di tracknya Tuhan, nggak bisa tidak kita harus bangun keakuratan dengan Tuhan. Ingat Injil Yohanes katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa artinya? Jadi kita terus harus di jalurnya Tuhan. Kalau Alkitab katakan seumpama pohon anggur, kita harus melekat kepada Tuhan supaya kita terus masih di tracknya Tuhan, sehingga tantangan pergumulan yang kita hadapi bisa kita lewati. Bapak Ibu, sebenarnya seorang pelari itu sebenarnya kiri kanannya itu bisa keperokin kita, ngomong-ngomong apa saja itu bisanya. Tapi kita harus fokus tadi, lihat untuk garis finish. Jadi demikian juga untuk kita terus ada dalam Tuhan, tidak bisa tidak terus bangun keakuratan dengan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, waktu-waktu yang ada jangan dibuang. Pakai pujian, penyembahan, doa, minta firman Tuhan. Pada waktu kita menerima firman Tuhan, langsung deklarasikan. Ingat Amsal katakan, perut kita dikenyangkan oleh mulut, apa yang kita gemakan akan kita makan buahnya. Jadi penting pada waktu kita membangun keakuratan dengan Tuhan, kalau boleh berdoa dengan bahasa roh, dengan inten. Ya, nanti Tuhan akan berikan impresi kepada kita. Pada waktu Tuhan berikan impresi, pegang itu, deklarasikan, saya percaya roh kita akan menyala-nyala sehingga kita terus ada di tracknya Tuhan, sehingga tanpa terasa nanti kita sudah mengakhiri pertandingan sampai finishing well. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, kurang lebihnya demikian. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, itu dia. Semoga ini dari jawaban ini bisa apa yang diberikan oleh Pak Pendeta Fritz bisa memberikan pengertian yang baru buat hidup kamu, bagaimana caranya untuk kita tetap dalam perlombaan iman. Nah, yang jadi masalah sekarang nih Pak, banyak kan anak muda tuh yang kayaknya tuh buat mereka apa yang mereka alami sekarang tuh kayaknya paling berat sedunia. Padahal yang mereka hadapi kalau dilihat kan masih ada yang lebih besar dari itu sebenarnya. Betul. Iya kan? Betul. Hidup itu kan gak cuma untuk saat itu doang, masih panjang perjalanannya gitu kan. Untuk anak-anak muda ini kan mereka ngerasa bahwa ini udah jalur ikannya, apa yang mereka lakukan sekarang ini udah paling berat. Masalah yang mereka hadapi saat ini paling berat gitu. Padahal mereka juga udah mengerti, firmannya juga sudah ada bahwa ketika berjalan bersama Tuhan, itu tuh dengan kita bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik gitu betul. kan. Nah, cuman buat nih untuk anak-anak muda ini nih Pak, biar kita bisa menanamkan bahwa dalam diri mereka bahwa udah kalau ada Tuhan itu udah percaya aja. Ya. Cuman kadang-kadang sulit buat itu. Nah, gimana caranya Pak untuk bisa kita benar-benar teguh percaya dengan sepenuh hati, dengan penuh iman bahwa ada Tuhan nih di bersama dengan kita, yang berjalan sama kita, yang mampu menyelesaikan segala perkara gitu. Iya, iya. Nah, gimana caranya nih Pak? Jadi memang kita harus ketahui anak-anak muda sekarang kan pengennya instan gitu Ya, kan. betul. Ada tantangan, pergumulan, waktu dia bersuruh Tuhan, langsung Tuhan bekerja, simsalabim beres. Enggak, pola Tuhan kita harus tahu, pola Tuhan itu adalah proses. Ya, tapi dalam proses itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
1 Korintus 10:13 kan berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Allah setia dikatakan. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan solusi. Jadi sebenarnya kita harus mengetahui Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, rancangan Tuhan tetap rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bagian kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Memang kita sudah tahu bahwa Tuhan itu sanggup karena Dia berkuasa, Dia berdaulat. Tapi itu tadi sekali lagi saya katakan ada proses. Sekali lagi anak muda kadang-kadang kan pengen pleng. Di dalam proses itulah Tuhan akan bekerja. Ya, nanti satu ketika baru kita katakan, iya Tuhan. Nah itu, jadi sekali lagi intinya sebenarnya jalani proses Tuhan. Ya. Pasti nanti tanpa terasa, ya, sama seperti saudara tahu bagaimana bangsa Israel pada waktu dia dari Mesir ke tanah Kanan. Kalau dia terus bersungut-sungut itu keliling-keliling itu 40 tahun. Gak selesai ya Pak. Selesai. Tapi jangan lupa loh, Tuhan tetap menyertai mereka. Pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Mereka kelaparan, ada makanan yang Tuhan sediakan. Tapi mereka masih nggak ngeh bahwa Tuhan itu baik gitu. Sampai Dia berkata kepada Musa, kenapa engkau bawa kami ke tempat ini? Musa itu tahu dan Yosua tahu kalau dia di Mesir tidak akan menikmati hidup dalam tawanan, itu nggak damai sejahtera loh. Ya, Tuhan mau supaya mereka menikmati freedom, kebebasan, ya, kemerdekaan. Nah, jadi sekali lagi memang ada proses. Ya, sekali lagi anak-anak muda, tetap kita harus jalani proses. Makanya sekali lagi tidak bisa tidak kita akan bangun hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada solusi. Di luar Tuhan nggak ada. Ya, jadi kita jangan datang kepada siapapun. Tuhan sudah terbukti dan sudah teruji dan pertolongannya tepat pada waktunya. Anak muda sekarang IPW, apa itu? Indah pada waktunya. Yes. Amin. Nah itu buat kamu nih Sobat Dios semua nih yang masih muda-muda, ingat bahwa yang penting adalah nikmati proses yang Tuhan kasih. Iya, betul. Dan jangan lupa ngucap syukur. Betul. Karena kalau kamu masih menjalani istilahnya Tuhan kasih satu proses dalam hidup kamu, berarti kan itu Tuhan sayang banget sama kamu, pengen kamu tuh jadi bejana yang indah istilahnya. Betul. Iya kan? Makanya jangan cuma lihat saat ini aja, lihat ke depannya gitu kan. Seperti yang tadi Pak Fritz juga udah bilang bahwa mata kita tuh harus tertuju sama Tuhan. Betul ya Pak ya? Betul. Karena kalau kita ngelihat kiri kanan kayak perlu pasang ini Pak, kacamata kuda. Biar nggak lirik kanan lirik kiri. Karena kan biasanya namanya kita dengan kehidupan yang dijalani sekarang aja banyak hal yang apalagi kalau ngomongin soal iman, ngelihat kenyataan dalam kehidupan. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang tuh melemahkan iman kita kan Pak ya. Betul. Dan makanya yuk sama-sama udah mata tertuju sama Tuhan aja gitu kan. Karena percaya bahwa ketika Tuhan yang pegang kendali, betul, ujungnya akan dahsyat dan luar biasa. Luar biasa. Nah, buat kita Isya akan kembali lagi nih Sobat Dios untuk kita bisa sharing lagi. Kita mau dengarkan sharing lagi. Tapi sebelumnya buat kamu yang mau bertanya atau punya pokok doa yang ingin didoakan, boleh kamu langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Oke, siang lagi ya di 0813 87227274. Dan kita akan kembali lagi setelah beberapa lagu berikut ini. So stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Iya, masih dengan Isya, masih di acara Jalan Kehidupan bersama Bapak Pendeta Fritz malam hari ini. Dan terima kasih buat kamu semua yang sudah mendengarkan sharing firman malam hari ini. Biar firman yang sudah dibagikan bisa terus bertumbuh dalam kehidupan kita, berbuah dengan lebat, dan buahnya bisa dinikmati banyak orang dari hidup kita, dan hidup kita pun bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Nah, sebelum
terima kasih juga nih buat yang sudah kirim WA dan udah bertanya malam hari ini. Dan sebelum kita tutup untuk acara Jalan Kehidupan malam hari ini, Isya meminta Bapak Pendeta Fritz untuk berdoa penutup dan juga berkat. Baik, siap. Mari kita satukan hati kita. Semua pendengar Dios Radio, malam hari ini kita akan akhiri sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita kembali berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Jikalau kami boleh bersama-sama pemirsa, pendengar Dios Radio dimanapun, boleh mendengarkan firman-Mu. Kami tahu kami hidup bukan dari roti saja, tapi setiap kebenaran firman yang Tuhan lepaskan, biarlah itu menjadi dasar keyakinan kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kami meyakini di tahun 2024 ini kemenangan itu Tuhan akan berikan bagi kami. Apapun yang sudah Hamba sampaikan, biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bapak Ibu, saudara sekalian dan pendengar Dios Radio dimanapun kau mendengarkan siaran ini, jikalau engkau telah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini dan kau lakukan dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memberkatimu. Terimalah berkat Tuhan, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Apapun yang Tuhan percayakan atas engkau, Tuhan akan lipat gandakan. Amin. Engkau bukan menjadi ekor, tapi engkau menjadi kepala. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa tercurah melimpah atas engkau pada malam hari ini. Dan kasih sayang daripada Yesus Kristus yang boleh kita rasakan. Kita boleh melalui tahun 2023. Kita ada di hari ke-19 tahun 2024. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan Roh Kudus, Roh yang hidup berkemenangan, menguatkan, meneguhkan, bahkan memampukan engkau melakukan kehendak Bapa mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput semua kita hamba-hambanya di awan yang permai. Semua yang percaya yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi shalom. Terima kasih buat Bapak Pendeta Fritz yang sudah hadir malam hari ini, sudah membagikan firman yang luar biasa buat kita belajar tentang perlombaan iman dan biar terus itu bertumbuh dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, buat kamu sobat Dios semua, terima kasih sudah mendengarkan acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Biar terus hidup kita dipenuhi dengan roh Tuhan dan kita terus berjalan dalam jalurnya Tuhan. Dari kawasan ITC Kosambi Blok H1H2, saya Shimon pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye and God bless you all.